world, better woman for a better world, maka izinkan saya langsung mengangkat 3 poin utama kenapa perempuan ini menjadi sangat penting, menjadi sangat krusial posisinya dalam sistem kemasyarakatan. Saya angkat dulu dari sini karena a better world ini seolah-olah luas sekali, menjadi dunia yang lebih baik kan gitu ya. Peradaban yang lebih baik ini luas sekali. Kalau kita mau kecilkan, maka partikel terkecil peradaban itu kan sebetulnya adalah manusia itu sendiri. Dan kalau pun memang kita adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, maka otomatis partikel terkecilnya boleh jadi adalah di tingkat keluarga, kalau kita mau bicara pendidikan. Nah, untuk itu 3 poin utama ini yang membuat perempuan memiliki posisi yang amat sangat penting dalam sistem kemasyarakatan, dalam kehidupan, entah itu di tingkat, boleh jadi kita bicara tentang individu, boleh jadi di tingkat keluarga, untuk teman-teman yang mungkin sudah kepikiran ke sana atau mempersiapkan diri ke sana. Kenapa ini menjadi penting? Kita boleh bahas, teman-teman, karena ternyata sistem pendidikan paling dasar itu adanya pada keluarga. Dan perempuan ini jelas memiliki posisi paling penting di sana, yaitu Madrasatul Ula. Poin pertama yang ingin saya angkat adalah perempuan ini adalah tiangnya negara. Tiangnya negara. Kenapa demikian? Karena kita sama-sama sering mendengar istilah bahwa baiknya masa depan satu bangsa, maka cek anak mudanya. Sering disebut demikian. Maka setengah dari anak muda, kita boleh misalnya melihat, ini adalah perempuan Indonesia misalnya. Maka posisinya sekarang adalah 50,7%. Menuju 51% diisi oleh perempuan. Dan menarik bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia sekarang diisi oleh anak muda, diisi oleh generasi Y dan generasi Z. Bongkar semua isi universitas, bongkar semua isi SMA, ini diisi oleh anak muda. Artinya, ketika baik perempuannya, karakter perempuannya, maka otomatis kita bisa punya harapan. Kita bisa mulai menjaga harapan bagaimana kondisi Indonesia misalnya 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Dan menarik saat kita bicara karakter, kita coba bongkar dulu di sini. Karakter itu nggak terbentuk dalam sehari, benar nggak? Karakter itu nggak dibentuk dalam 1 jam. 1 jam misalnya kita ada kegiatan seminar atau webinar, kemudian merasa karakter terbentuk. Maka hold on teman-teman, jangan mau percaya dengan kalimat demikian, karakter itu tidak terbentuk secara cepat. Dia terbentuk dari akumulasi habit yang kita lakukan, baik sadar maupun tidak sadar, dalam kehidupan sehari-hari. Satu perkataan yang sangat sering Sally ulang, karena perkataan ini setidaknya bagi Sally ya, ini mengubah cara Sally berpikir tentang membentuk dan dibentuk. Karena dalam hidup hanya ada 2 pilihan, kita yang membentuk atau kita yang dibentuk. Kita yang mewarnai atau kita yang diwarnai. Kita yang mencipta atau kita yang dicipta. Kita yang meng-create atau kita yang di-create. Kata Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, dia kurang lebih bilang kayak begini, what's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what do you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan, baik itu offline maupun online. Sama. Karena sekarang 8-13 jam waktu kita anak muda, ternyata habisnya adalah di internet. Mungkin kita punya aktivitas yang berbeda, ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita bicara tentang Internet of Things, maka Indonesia ditempatkan sebagai negara keempat paling aktif sosial medianya. Maka otomatis sosial media menjadi salah satu melting pot anak muda dalam mendiskusikan sesuatu. Kalau kita mau terus menggali lebih dalam, kita lanjut dulu. Perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita diskusikan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia bakal jadi action, dia bakal jadi tindakan, dia bakal jadi keputusan. Kecil sih, sekedar menunda-nunda, atau kita kerjakan sekarang. Sekedar mengeluh, atau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sekedar menyalahkan orang lain, atau bersabar dengan kondisi dan situasi. Sekedar playing victims, misalnya bagi sebagian orang, atau ngelihat sebetulnya solusi apa yang masih bisa kita tawarkan. Hal kecil, tapi kalau kita ulang-ulang terus setiap hari, dia bakal jadi habit, dia bakal jadi kebiasaan, dia bakal jadi behavior. Perhatikan kebiasaan kita dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dari silakan teman-teman misalnya memulai aktivitas jam berapa, sampai akhirnya kita memejamkan mata kembali, karena dia akan mau nggak mau mengkristal menjadi karakter. Dan bicara tentang karakter, inilah akhir dari pendidikan. Ketika kita bicara tentang karakter, ternyata ini awal mula dari realitas sosial yang akan terjadi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan terjadi ke depan. Dalam Islam kita mengenal istilah kun fayakun, kan gitu ya. Istilah teman-teman, kun fayakun itu adalah ranahnya yang maha kuasa. Itu adalah ibaratnya hak vetonya yang maha kuasa. Urusan kita manusia kan adalah berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal kita, berikhtiar semaksimal kita, berdoa semampu kita, seterbaik yang bisa kita lakukan. Selebihnya mah tetap kita serahkan ke yang maha kuasa. That's it. Itu adalah mau nggak mau, itu adalah strukturnya. Sehingga kalau ada yang bicara ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung bicara tentang ya udahlah itu emang udah takdir kita kayak begitu. Ya udahlah itu emang udah uh, yang harus kita lewati tanpa ada usaha maksimal, tanpa ada doa maksimal. Ini menjadi bagian atau wasilah yang harus kita lewati terlebih dahulu, jalan yang harus kita lewati terlebih dahulu.